Oke, selamat malam teman-teman. Malam ini kita kembali lanjut cerita tentang Samkok ya. Suara saya cukup jelas ya. Oke. Oke, malam ini kita kembali cerita tentang Samkok. Nah, kemarin pada pembahasan cerita terakhir itu kita cerita sampai di Cao Cao. Dia melarikan diri dari apa? Dari ibu kota Luoyang terus sampai ke Chenliu Xian atau itu apa? Kabupaten Chandio dan mendapatkan bantuan dana dari Wei Zi. Setelah mendapat bantuan dana dari Wei Zi ya, Cao Cao dia shouchang Yijun yaitu mengorbankan semangat ke daerah-daerah lain kepada warlord daerah lain untuk bersatu berperang melawan Tung Zhuo gitu. Nah, setelah itu terbentuklah Guangdong Lianjun gitu. 公元190年成立了关东联军 atau juga disebut dengan Guangdong Yijun. Jadi tahun 190 Masehi terbentuklah Guangdong Lianjun ya. Ini Guangdong Lianjun atau disebut juga dengan Guangdong Yijun, yaitu aliansi tentara Guangdong, disebut juga Guangdong Jun ya. Kenapa disebut Guangdong Jun? Karena itu berada di Hanku, Guan pas di daerah Guangdong gitu. Jadi disebut Guangdong Jun gitu. Yang terdiri dari ini. Ini semuanya ya, 1 sampai 10. Jadi ini ada sedikit perbedaan dengan yang di cerita Sangko Yanyi. Kalau di Sangko Yanyi kan diceritakan ada 18 Shitalu Zhuhou ya. Nah, kalau di catatan resmi sejarahnya itu sebenarnya ada 12. Tapi kenapa dimasukkan cuma 10? Karena yang duanya tidak bergabung, tidak berkumpul di Hankukuan gitu. Jadi yang benar-benar berkumpul di daerah Guangdong itu cuma 10. Yang duanya lagi itu satu dari daerah apa itu? Yang satunya itu yang daerah Mateng itu, terus yang satunya lagi yang daerah Barbar itu, daerah yang agak utara itu ya. Itu mereka tidak datang bergabung di sini sehingga mereka tidak masuk dalam catatan 12 tapi tidak masuk. Terus kayak Cao Cao sama Sun Jian itu tidak termasuk dalam di sini. Karena apa? Karena waktu itu Cao Cao dia belum punya daerah. Jadi Cao Cao dia hanya punya modal Cao Cao waktu itu cuma berapa ribu pasukan yang dia dapat setelah mendapatkan bantuan dana dari Wei Zi gitu. Termasuk juga Sun Jian juga pasukannya masih dalam jumlah kecil sehingga kelompok Cao Cao dan Sun Jian itu dia bergabung di bawah Yan Shu. Makanya Yan Shu kita taruh di paling atas ya kalau kita belajar sejarahnya ya. Jadi Guangdong Lianjun atau Guangdong Yijun ini terdiri dari Hojiangjun Yan Shu, yaitu Yan Shu ya. Ini bahasa Inggrisnya. Terus Cicomu Hanfu. Terus ini saya nggak baca semuanya ya. Ini lihat sendiri aja di screenshot, dicari sendiri. Pokoknya intinya terdiri dari 10 ini. Nah, setelah Guangdong Yijun ini terbentuk, Cao Cao itu di apa? Guangdong Yijun terbentuk ini yang menjadi mengcu yaitu ketuanya. Ketuanya itu dipilihlah ketuanya yaitu Yuan Shao. Kenapa Yuan Shao dipilih menjadi mengcu gitu, menjadi atau kepala aliansinya gitu ya. Kepala aliansi dari Guangdong Jun itu karena Yuan Shao Chusen Gao Gui. Ada 3 alasan yaitu 1, Yuan Shao Chusen Gao Gui. Kenapa Yuan Shao Chusen Gao Gui itu artinya gini. Yuan Shao dia punya latar background keluarganya itu dari keluarga terpandang. Jadi keluarganya itu terkenal dengan istilah Sanggong. Apa itu Sanggong? Jabatan Sanggong ini sendiri, jabatan Sanggong itu adalah jabatan yang sangat tinggi. Kalau di zaman itu boleh dibilang iren zhixia, apa ya? Dia hanya di bawah kaisar aja, tapi dia membawahi semua orang. Cuma beda
jabatan Sangkong dengan Ta Jiangjun itu, kalau Sangkong itu hanya jabatan tapi tidak punya power tentara. Kalau Ta Jiangjun dia punya jabatan juga hanya di bawah kaisar tapi dia punya power tentara. Jadi Shi Sangkong itu artinya apa? Itu artinya 4 generasi punya jabatan Sangkong. Jadi dari Yuan Shao dia punya papanya, kakeknya, kakek buyutnya itu jabatannya semua Sangkong, termasuk Yuan Shao sendiri juga jabatan Sangkong gitu. Sehingga latar background keluarganya itu yaitu Shi Sangkong ya, sudah 4 generasi mendapatkan jabatan yang sangat tinggi di kerajaan. Jadi background keluarganya gitu. Terus Yuan Shao 一表人才，善于处理人际关系。Yuan Shao sendiri dia itu orang yang berbakat, 善于处理人际关系。Dia pintar untuk membina hubungan relasi dengan orang lain. Nah, yang alasan ketiga itu yang terutama, yaitu Yuan Shao 反对董卓。Yuan Shao 反对董卓。Yuan Shao dia waktu 董卓masuk ke ibu kota Luoyang, Yuan Shao itu dia pernah menantang 董卓。Jadi waktu begitu 董卓dia masuk ke ibu kota Luoyang, 董卓 langsung bilang mau ganti kaisar, 要废立皇帝，要废立mau ganti Liu Bian jadi Liu Xie gitu kan. Nah, orang yang pertama menantang itu adalah Yuan Shao gitu. Nah, karena Yuan Shao menantang itu, jadi Yuan Shao menantang 董卓, jadi Yuan Shao jadi langsung terkenal. Sehingga Yuan Shao ketika aliansi tentara Guantong terbentuk, Yuan Shao dipilih menjadi Mengzu. Nah, setelah Yuan Shao dipilih jadi Mengzu, Yuan Shao dia, Cao Cao kan tidak ada daerah ya, masih orang baru lah, masih tentaranya masih sedikit. Nah, oleh Yuan Shao itu Cao Cao diangkat menjadi itu apa? Fen Wu Jiangjun. Oleh Yuan Shao, Cao Cao diangkat menjadi Fen Wu Jiangjun. Nah, di sinilah Cao Cao dia kembali bercita-cita untuk membela negara. Nah, 但是 Cao Cao 报国有门吗? Seperti kita kalau di catatan sejarah kembali Cao Cao 报国无门. Jadi pintu bagi Cao Cao untuk membela negara tertutup. Kenapa? Padahal aliansi tentara Guantong sudah terbentuk. Jadi kenapa masih tidak ada kesempatan, tidak ada pintu terbuka bagi Cao Cao untuk berdedikasi pada negaranya. Nanti kita lihat ya. Cao Cao 被关东联军的盟主袁绍任命为 ，sorry ini salah ya， 任命为奋武将军。曹操 oleh Yuan Shao diangkat menjadi 奋武将军 Jenderal 奋武 ya. Jadi di situ Cao Cao 从174年到189年出山，一直想要做能臣。Jadi sebenarnya Cao Cao dari tahun 174 sampai tahun 189 ketika Cao Cao dia terjun ke masyarakat, terjun ke perjabatan di negara gitu ya. Cao Cao terus pengen berdedikasi untuk menjadi seorang nengchen, menjadi seorang pejabat yang berdedikasi tinggi pada negara. 这次Cao Cao 能实现自己的梦想吗? Kali ini Cao Cao bisa nggak dia wujudkan cita-citanya? Tidak, jawabannya masih tidak. Cao Cao 再次感到报国无门. Cao Cao kembali lagi merasa 报国无门. Tidak, pintunya tidak terbuka untuk dedikasi pada negara. Cao Cao, apa yang dilihat oleh Cao Cao waktu itu? Jadi apa yang dilihat oleh Cao Cao waktu itu adalah pertama, Guantong Mengzu Yuan Shao Tu You Qi Biao. Jadi yang Cao Cao lihat dari aliansi Guantong itu kayak gini. Ini pertama Cao Cao dia melihat Yuan Shao itu hanya Tu You Qi Biao. Apa itu Tu You Qi Biao? Hanya punya nama baik tapi semuanya itu omong kosong. Hanya ya istilahnya terkenal tapi tidak terkenal hebat, tapi sebenarnya tidak ada kemampuan apa-apa. Cao Cao melihat atau istilah lainnya kalau dalam Mandarin Tu You Xu Ming, hanya punya nama besar tapi yang kosong gitu aja. Kenapa Cao Cao melihat Yuan Shao itu Tu You Qi Biao? Karena kita lihat ini, Cao Cao shi Yuan Shao Tu You Qi Biao. Cao Cao melihat Yuan Shao itu hanya punya nama besar yang kosong aja. Karena begini, Yuan Shao 没有政治头脑，董卓是袁绍引入京城的。Karena
menurut Cao Cao ya, Cao Cao dia melihat Yuan Shao itu tidak punya 政治头脑，他没有政治头脑。政治头脑 itu maksudnya tidak punya pikiran, tidak punya otak politik, jadi tidak bisa melihat membaca situasi politik itu. 董卓是袁绍引入京城的，董卓itu kan sebenarnya 董卓dari Xiliang, dari daerah Site Xiliang itu dibawa 董卓oleh datang ke Luoyang itu diundang oleh Yuan Shao loh. Kenapa? Kita bahas ya. Waktu itu四人集团和宦官集团发生了冲突。waktu itu antara kelompok pejabat umum dan kelompok 宦官集团itu terjadi crash lah ya. Kenapa terjadi crash? Jadi waktu itu Han Lingti kan sebelum meninggal dia menitahkan kepada Jian Shuo ya, Jian Shuo yang kemarin kita bahas yang pamannya dibunuh oleh Cao Cao itu, untuk mengangkat Liu Xie sebagai kaisar berikutnya. Tapi He Huangho itu permaisuri kaisar itu dia pengen Liu Bian yang menjadi kaisar, karena Liu Bian itu anak kandungnya, sementara Liu Xie itu bukan anak kandung dari He Huangho. Nah, setelah kaisar dia menitahkan Jian Shuo untuk membantu Liu Xie jadi kaisar berikutnya, tapi He Huangho tidak mau. Nah, oleh He Huangho itu dia punya abangnya dari He Huangho itu adalah He Jin. He Jin itu siapa? He Jin itu adalah Da Jiangjun ya. He Jin itu adalah jenderal paling tertinggi waktu itu. Ya, kalau kita bilang jenderal bintang 4-nya sekarang lah ya. Nah, beda Da Jiangjun dengan Sang Kong tadi kita udah cerita sekilas. Kalau Da Jiangjun sama Sang Kong itu sama-sama hanya di bawah kaisar. Jadi Yiren zhisha, wan ren zhisha, itu hanya di bawah kaisar, tapi semua orang sudah di bawah dia. Cuma bedanya kalau Da Jiangjun itu punya power tentara. Kalau Sang Kong itu tidak ada. Jadi He Jin dia mewakili Siren Jituan, mewakili kelompok pejabat umum di Huangguan Jituan打起来. Akhirnya terjadi crash dengan kelompok Kasim. Jadi karena He Jin dia membantu He Huangho untuk pro ke Liu Bian untuk jadi kaisar, sementara pihak Kasim ikut titah kaisar untuk angkat Liu Xie jadi kaisar. Nah, pada pertempuran pertama, Siren Jituan 取胜，简硕被杀. Jadi waktu pertempuran pertama itu Siren, kelompok pejabat umum yang dipimpin oleh He Jin itu menang. Terus Jian Shuo itu terbunuh dalam peristiwa itu. Nah, Yuan Shao waktu itu di bawahannya He Jin, dia menyarankan pada He Jin untuk bunuh aja semua itu. Bunuh aja semua pejabat-pejabat Kasim yang ada. 把所有的宦官杀个一干二净. Tapi dia Yuan Shao dia sarankan begitu ke He Jin, tapi He Huangho tidak putongi ya. Nah, He Huangho dia tidak setuju, permaisuri tidak setuju. Kenapa? Karena ceritanya begini, pernah itu He Huangho dia membunuh ibu kandungnya si Liu Xie gitu. Jadi ibu kandungnya si Liu Xie itu adalah Wang Meiren, itu adalah seorang selir bawahan gitu. Selir yang entah pokoknya yang bawahan lah. Nah, karena Han Lingti sangat sayang pada selir itu, Han Lingti sangat ya Wang Meiren ya, selir Wang gitu. Ya, thank you Robin. Selir Wang Meiren itu dibunuh oleh He Huangho ya. Dikasih racun, terus waktu itu Han Lingti dia pengen Fei Huangho, dia ingin menurunkan jabatan permaisuri dari He Huangho gitu, tapi oleh Huangguan Jituan, oleh para Kasim itu dia memohon pada kaisar untuk tetap mempertahankan He Huangho. Jadi He Huangho dia berutang budi pada para Kasim, sehingga He Huangho dia minta pada He Jin untuk jangan bunuh semua Kasim yang ada deh. Nah, tapi akhirnya He Jin tidak jadi bunuh semua Kasim, tapi oleh Yuan Shao dia bilang, bagaimanapun para Kasim harus dibunuh semuanya. Kalau lu nggak berani bunuh sendiri, kita bawa si Tung Zuo aja masuk ke
ibu kota Loyang untuk bantu bunuh Kasim dan takuti itu He Huangho supaya permaisuri He itu setuju untuk bunuh para Kasim. Nah, jadi di sinilah awal mula Tung Zuo masuk ke ibu kota Luoyang. Tapi apa yang terjadi? Sebelum Tung Zuo sampai di ibu kota Luoyang, He Jin sudah dibunuh oleh kelompok para Kasim. Jadi yang tadi pertempuran pertama kelompok Kasim kalah, terus kelompok Kasim serang balik, He Jin dibunuh. Setelah He Jin dibunuh, Yuan Shao dia ambil alih kepemimpinan itu sementara, dia bawa tentara untuk membunuh para Kasim. Nah, apa yang dilakukan oleh Yuan Shao? Dia bunuh para Kasim itu keterlaluan. Pokoknya semua yang tidak Kasim itu kan tahu ya, sudah dikebiri ya, anunya sudah dipotong, jadi dia sudah tidak ada hormon itu, tidak ada hormon cowok lagi, sehingga Kasim itu dia tidak bisa punya kumis gitu. Nah, Yuan Shao apa yang dilakukan oleh Yuan Shao waktu itu? Pokoknya semua orang yang tidak punya kumis itu dibunuh. Jadi begitu tentara Yuan Shao di mana-mana itu membunuh sampai yang terjadi di ibu kota itu kacau banget. Semua ketemu anak-anak muda yang masih belum punya kumis saja itu, begitu ketemu tentara Yuan Shao cepat-cepat buka celana, tunjukkan dia masih punya burungnya masih ada supaya nggak dibunuh gitu. Jadi begitu parahnya Yuan Shao. Jadi peristiwa pertempuran antara Yuan Shao sama para Kasim itu sampai Liang Bai Cui Shang ya. Dua-duanya pihak Yuan Shao sama pihak Kasim itu sama-sama ya istilahnya yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu lah gitu. Nah, Cao Cao dia memandang ini Yuan Shao ini tidak punya zhengzhu tonau. Kenapa? Cao Cao dia merasa begini, lu bunuh Kasim ngapain bawa itu? Ngapain juga harus bawa Tung Zuo datang sekali? Kan cuma Kasim doang. Kasim itu kan tidak punya power tentara yang kuat. Lu He Jin kan jenderal besar, ngapain juga harus ngajak itu apa? Ngapain juga harus bawa Tung Zuo yang dari jauh-jauh datang gitu loh. Kasim itu kenapa bisa berkuasa? Kasim itu berkuasa kan karena hanya dekat dengan kaisar raja. Mereka tidak punya power tentara kok, cuma kelompoknya aja yang besar. Nah, itu bawa itu kepala keamanan, bawa polisi, tentara umum aja mereka Kasim udah takut kok. Ngapain juga harus bawa Yuan Shao gitu, harus bawa Tung Zuo jauh-jauh datang gitu loh. Apalagi menurut Cao Cao dia berpandangan begini, lu untuk bunuh Kasim itu gak perlu susah-susah kayak gitu. Jadi istilahnya kalau di apa ya, lu bunuh sapi, bunuh ayam, lu nggak usah pakai pisau sapi deh. Kalau lu pakai pisau sapi itu apa? Terlalu mubazir gitu loh. Nah, jadi Cao Cao dia merasa saran dari Yuan Shao kepada He Jin untuk ajak Tung Zuo datang itu sangat tidak zhengzhu tonau gitu. Jadi Cao Cao dia memandang remeh pada Yuan Shao. Terus apa yang dilihat oleh Cao Cao yang berikutnya? Contoh yang dari yang 10 orang ini, Cao Cao dia melihat banyak orang yang tidak benar. Jadi contohnya Kong Zhou. Kong Zhou itu kalau di Susu, kita nggak cerita banyak ya. Kalau di Susu Sang, di catatan buku sejarah itu dibilang ya, Xu Ku Cui Sheng, artinya itu ya pandai berbual lah. Jadi cuma pandai banyak omong kosong aja. Han Fu juga, ika mei cui dan Han Fu itu juga orang yang pelin-pelan gitu. Jadi terus antara Han Fu dan Yuan Shao itu saling saling jaga-jaga juga, karena Han Fu dia sangat takut. Han Fu itu kan dia daerahnya kaya, jadi dia sangat takut Yuan Shao datang merebut daerah dia gitu. Sehingga di dalam aliansi Kuantong itu antara warlord-warlordnya itu sudah ada saling crash juga gitu. Jadi di luar kelihatan bersatu, tapi di dalamnya itu sebenarnya saling crash gitu loh. 虽然组织了一支联军，但谁也不愿意冲锋陷阵，都在观望. Jadi Cao Cao juga melihat walaupun aliansi tentara Kuantong itu terbentuk, tapi gak ada orang yang mau duluan untuk maju berperang melawan Tung Zuo gitu. Jadi semuanya hanya datang, kumpul-kumpul, party-party, mungkin nyanyi-nyanyi, minum-minum, dan party-party aja gitu. Sambil melihat siapa yang mau duluan. Tak ada yang mau bergerak. Terus si Beijing 还在肆虐.
关东军已经火并。Jadi ketika si Beijing, ketika si Liang Jun, tentaranya Tung Zuo itu masih berbuat kejahatan, Quan Tong-jun dia sudah berperang sendiri. Jadi pertama-tama, 首先演奏刺史刘岱杀死了东郡太守乔茂. Jadi yang pertama oleh Liu Tai, dia membunuh Qiao Mao. Jadi ini Liu Tai di sini dia membunuh Qiao Mao ini. Oke. Jadi sebelum si Beijing itu bubar, mereka sudah perang sendiri. Terus berikutnya yaitu Po Hai Taisho Yan Shao 干掉了韩复, ya, yang ditakutkan itu. Jadi Yan Shao sudah merebut wilayahnya Han Fu gitu loh. Jadi belum apa-apa mereka udah ribut sendiri gitu loh. Jadi Cao Cao kembali dia merasa di aliansi Kuantong ini tidak bisa menyalurkan bakat dia untuk menjadi seorang pejabat yang berbakti pada negara. Nah, apa yang di Cao Cao waktu itu dia bilang? Cao Cao dia merasa sebenarnya waktu itu adalah 消灭董卓的好时期. Itu adalah 消灭董卓. 消灭 itu memusnahkan 董卓的好时期. Masa yang paling tepat untuk memusnahkan 董卓. Kenapa? Di catatan 三国志五帝纪 ya, bagian 五帝纪, bagian dari Cao Cao ya, itu ditulis ya. 举一兵以诛暴乱，大众以和，诸军合矣. Artinya apa? Membentuk pasukan aliansi itu untuk menghancurkan kelaliman. Tazong Ihe, semuanya sudah berkumpul. Zujun Hei, apa yang para warlord sangsikan, ragu-ragukan gitu loh. Ini perkataan Cao Cao yang dicatat di Samguozi gitu loh. Jadi Cao Cao dia tanya, dia berkata, semua udah berkumpul untuk melawan kelaliman. Terus apa sih yang diragu-ragukan lagi? Nah, karena semuanya kenapa Cao Cao merasa waktu itu adalah hao shi qi呢? Kenapa dia merasa waktu itu waktu yang tepat? Karena Dong Zhuo把洛阳城烧毁成一片废墟了. Jadi waktu itu Dong Zhuo dia sudah membakar kota Luoyang jadi sampai hancur. Nah, terus 他劫持了当时的皇帝当时的皇帝西迁西安. Jadi menculik kaisar pada waktu itu. Si Qian bergerak pindah ke arah barat, ke arah Chang'an, ke kota Chang'an gitu. Nah, kenapa Dong Zhuo pindah? Padahal Dong Zhuo sangat kuat karena aliansi sebenarnya Dong Zhuo tidak begitu kuat. Jadi Dong Zhuo waktu itu sebenarnya tentara Dong Zhuo yang datang dari si Beijing itu tidak banyak. Jadi begitu aliansi Kuantong terbentuk itu kan tentaranya sangat banyak sekali. Jadi Dong Zhuo dia takut juga. Makanya dia pindah ke barat, pindah ke Chang'an gitu. Dia hancurkan kota Luoyang. Jadi sebenarnya Dong Zhuo waktu itu gimana supaya dia kelihatan kuat, tahu nggak? Jadi ketika Dong Zhuo dia masuk ke ibu kota Luoyang, dia hanya bawa 3.000 pasukan awalnya. Nah, untuk supaya dia kelihatan kuat, setiap malam pasukannya itu disuruh ganti baju biasa, keluar ke ibu kota Luoyang. Pagi-pagi ganti baju tentara, masuk ke ibu kota. Malam ganti lagi baju biasa, keluar, pagi masuk lagi. Supaya terlihat tentaranya itu banyak banget. Jadi padahal tentara Dong Zhuo waktu itu bukan sangat banyak. Cuma dia pakai cara kayak gitu supaya terlihat banyak oleh orang-orang gitu. Nah, begitu aliansi Kuantong terbentuk, Dong Zhuo dia merasa kekuatannya kalah. Makanya dia langsung bawa kaisar untuk pindahkan ibu kota dari Luoyang ke Chang'an gitu. Terus tadi kita bilang Dong Zhuo dia sudah membakar ibu kota Luoyang, terus dia menculik kaisar, membawa ke arah Chang'an. Nah, menurut Cao Cao ini adalah waktu yang paling tepat untuk memusnahkan Dong Zhuo. Kenapa? Karena dengan Dong Zhuo dia membakar habis ibu kota Luoyang, kita bisa anggap Dong Zhuo itu adalah teroris yang menghancurkan ibu kota Luoyang, artinya penjahat. Terus dia memaksa atau menculik kaisar untuk memaksa kaisar untuk ikut dia pergi. Jadi dari sana, dari dua hal ini bisa membuat sebuah propaganda bahwa Dong Zhuo itu orang jahat. Tapi kalau Dong Zhuo dia tidak membakar ibu kota Luoyang, terus tetap kaisar tetap di ibu kota Luoyang, aliansi Kuantong tidak bisa
keluar untuk memusnahkan Tung Zuo atas dasar Tung Zuo sebagai penjahat. Tidak ada dasar. Jadi zaman waktu dulu perang itu sangat penting sekali untuk cusi yoming. Keluar perang kita harus berdiri di pihak yang benar supaya bisa didukung oleh masyarakat, oleh rakyat gitu. Jadi waktu itu Tung Zuo kan sudah melakukan kesalahan itu, sudah berada di pihak yang jahat. Jadi itu kesempatan yang sangat penting supaya mendapat dukungan rakyat. Tapi apa yang terjadi? Para warlord pada Chu Ho tidak ada yang bergerak, semua hanya saling lihat-lihat aja. Akhirnya Cao Cao 自己带了一个自己的小部队攻打董卓。Jadi Cao Cao dia hanya bawa tentara dia sendiri pergi lawan Tung Zuo. Yang nonton Sangguo ini pasti ada ini ya. Tidak ada yang bantu, 只有张苗派了一支小部队跟着曹操去。Hanya Zhang Miao yang kirim bantuan sedikit tentara aja. Jadi Cao Cao dia pergi sendiri untuk melawan Tung Zuo. Tapi dengan tentara dia yang sedikit itu, Cao Cao tentu bukan lawannya Tung Zuo ya. Jadi Cao Cao pulang kalah. Jadi di sini sangat berbeda dengan cerita kemarin saya ada bilang di sini sangat-sangat berbeda dengan cerita Sangguo ini cerita di film atau di novel Sangguo ini. Kalau di Sangguo ini kan ada Liu Bei, Guan Yu sama Zhang Fei bergabung di situ terus melawan Hua Xiong. Wen Jiuchan Hua Xiong yaitu Guan Yu membunuh Hua Xiong terus San Ying Zhang Li Bu yaitu Liu Bei, Guan Yu sama Zhang Fei itu melawan Li Bu. Peristiwa itu tidak ada tercatat dalam sejarah. Jadi karena Liu Bei zaman ini belum bergabung di sini ya. Oke. Setelah Cao Cao dia pergi melawan Tung Zuo dibantu oleh sedikit tentara yang diutus oleh Zhang Miao. Cao Cao kalah. Cao Cao kalah, singkat cerita Cao Cao kalah terus dia lari pulang ke daerah Guangdong. Apa yang dilihat? Cao Cao 战败回来 setelah Cao Cao dia kalah. Dia pulang. Apa yang dilihat oleh Cao Cao? 日至高酒会不图进取 ini Cao Cao dia melihat ini 日至高酒会不图进取 artinya apa setiap hari party setiap hari berpesta pora tidak memikirkan untuk kedepannya kayak gimana gitu loh. Jadi para warlord di sana berkumpul hanya untuk party-party setiap hari hanya nyanyi-nyanyi suruh cewek-cewek menari menikmati hidup di sana bukan untuk melawan Tung Zuo. Cao Cao kecewa. Cao Cao di Samguozi dia bilang gini. Di Samguozi Wu Di Ji dicatat begini. 金兵以义动，持夷而不进，失天下之望，翘为诸君持之. Artinya apa? Hari ini kita bergerak, para tentara berkumpul bergerak untuk apa? Melawan Tung Zuo gitu. Tapi semuanya pada ragu-ragu untuk maju. Benar-benar setianxia zhiwang, benar-benar membuat semua masyarakat dunia itu kecewa. Saya merasa sangat malu pada para warlord ini gitu. Jadi Cao Cao merasa sangat kecewa para warlord yang sudah susah payah berkumpul tapi hanya party-party minum arak, minum gitu aja, tidak melakukan apa-apa. Jadi Cao Cao di situ ya, di ini Sangguozi ya, ini catatan Sangguozi ya. Oke. Jadi Cao Cao merasa kecewa. Jadi apa yang terjadi berikutnya? Cao Cao dia harus 选自己的路. Cao Cao dia harus memilih pilihan jalannya sendiri. Cao Cao 选他自己的路. Cao Cao ada dua jalan yang bisa dipilih oleh Cao Cao. Kalau berdasarkan Sangguozi Xu Shao. Xu Shao yang kemarin kita cerita itu pejabat yang memberikan apa ya penilaian pada orang sebelum jadi pejabat. Cao Cao bisa memilih 治世之能成乱世之奸雄, menjadi seorang pejabat. Ini kemarin kita bahas menjadi seorang pejabat yang bisa mengelola dunia atau menjadi seorang jianxiong di masa-masa kacau. Atau kalau 世说新语乔玄说的, 乔玄itu yang Sangkong yang kemarin Taiwei yang kemarin kita cerita itu ya. Atau di 世说新语 itu catatan dia sebenarnya bukan catatan sejarah. 世说新语 itu catatan sejarah tidak resmi yang berbicara tentang Cao Cao punya ya, yang ada di negara Wuguo gitu. 乱世之英雄，治世之奸贼. Kalau Qiao Xuan di 世说新语 dia berkata Cao Cao itu adalah 英雄 pahlawan di masa 乱世
atau zhijianze atau seorang penjahat yang akan menjadi pejabat gitu loh, yang mengelola dunia. Jadi sebenarnya pilihan Cao Cao dia waktu itu bisa jadi dua. Begitu jadi Neng Chen, jadi pejabat dia sudah nggak bisa. Dia bisa memilih menjadi Qin Xiong atau Ying Xiong. Nah, dia menjadi seorang Qin Xiong atau Ying Xiong. 所以当时当曹操处于乱世的时候，他有两个选项。Dia ketika Cao Cao di masa dunia kacau, dia punya dua pilihan, ika Yingxiong, ika Jinxiong. Dia bisa menjadi Yingxiong atau menjadi Jinxiong. Tapi setidaknya menurut Profesor Yi Zhongtian Laoshi ya, menurut Profesor sejarah di Xiamen, 至少从公元190年到公元200年，在这10年当中，曹操所做的几件事不愧为乱世英雄。Jadi ini bukan pandangan saya pribadi, mungkin banyak teman-teman yang merasa Cao Cao itu jahat. Tapi menurut Profesor sejarah di Xiamen, Yi Zhongtian Laoshi, dia bilang, setidaknya dari tahun 190 Masehi sampai tahun 200 Masehi, Cao Cao dia melakukan beberapa hal yang bisa disebut sebagai pahlawan. Ya, setelah tahun 200 ke atas, mungkin Cao Cao disebut Jinxiong sebagai penjahat gitu loh. Tapi setidaknya tahun 190 sampai 200, Cao Cao itu adalah seorang pahlawan. Karena selama 10 tahun itu Cao Cao melakukan banyak hal yang baik. Jadi, 因为只有曹操用自己微弱的力量担负起天下大事。在这10年，曹操做了什么呢？ Karena hanya Cao Cao memanfaatkan kekuatannya yang kecil untuk melakukan hal-hal besar untuk kesejahteraan dunia, kesejahteraan Tiongkok waktu itu. Jadi selama 10 tahun ini apa yang dilakukan oleh Cao Cao? Kita bahas berikutnya. 公元190年到公元200年 tahun 190 Masehi sampai tahun 200 Masehi, Cao Cao 在公元190年到公元200年做3件事。Cao Cao melakukan 3 hal. 第一, 3 hal, 掠地、募兵、屯田。Apa itu 掠地? 掠地 itu artinya mengumpulkan tanah untuk bercocok tanam. Jadi mengelola tanah negara. Muping dia mengatur tentara dengan sebaik mungkin. Terus Tuntian menyimpan cadangan persediaan makanan, pasokan makanan. Jadi Cao Cao dia melakukan 3 hal ini. Jadi kenapa Cao Cao melakukan 3 hal ini? Kita lihat ya. 3 hal ini, 这3件事都与黄巾起义有关。3 hal ini itu berhubungan dengan pemberontakan Destar Kuning. 黄巾起义, pemberontakan Destar Kuning atau yang Sorban Kuning itu ya. Jadi sebelum masa Sangguo, itu kalau teman-teman yang nonton film Samkok yang lama atau yang versi lama ya, atau kalau yang baca novel, itu ada pemberontakan Destar Kuning ya. Nah, pemberontak yang dipimpin oleh Zhang Jiao dan lain-lain. Nah, pada tahun 公元192年，聚集在青州的黄巾军进入了兖州。Jadi tahun 192, tentara Huang Jin ya, tentara Destar Kuning atau Sorban Kuning itu masuk ke Yanzhou, terus 杀掉了刘岱, membunuh Liu Tai. Liu Tai yang ini ya tadi. Ada ya di sini, ada Liu Tai tadi mana? Oke, Yanzhou Mu Liu Tai ya. Jadi dia membunuh. Jadi waktu itu tahun 92, Huang Jin tentara Huang Jin masuk ke Yanzhou membunuh Liu Tai. Terus Bao Xin和陈宫, Bao Xin dan Chen Gong 请Cao Cao 来代理燕州牧. Jadi Bao Xin dan Chen Gong dia mengundang Cao Cao untuk datang memimpin sementara provinsi Yanzhou yang sebelumnya dipimpin oleh Liu Tai. Jadi di sini agak berbeda dengan yang teman-teman tahu, yang cerita Samkok itu. Kalau teman-teman yang baca novel itu, Chen Gong dia bertemu dengan Cao Cao ketika Cao Cao melarikan diri kan, ketika Cao Cao melarikan diri. Tapi sebenarnya Cao Cao dia bertemu Chen Gong waktu di sini, diundang oleh Chen Gong sama Bao Xin untuk menjadi pemimpin sementara di Yanzhou Mu. 曹操代理了燕州牧以后，
战败了黄巾军。Setelah Cao Cao memimpin provinsi Yanzhou, dia mengalahkan Huang Jinjun, mengalahkan pasukan Sorban Kuning. Huang Jinjun 向曹操投降，黄巾军 dia menyerah pada Cao Cao. Huang Jinjun, nah ini yang unik. Kalau Huang Jinjun ini 不是纯粹的部队，黄巾军还有随军的家属和农民。Jadi ini apa? Ini yang unik di sini ya. Sorry. Huang Jinjun itu dia tentara Sorban Kuning ini, dia ketika dia memberontak, mereka itu bawa keluarganya, sama bawa masyarakat di desa-desanya tuh semua ikut dibawa gitu loh. Jadi dia bawa keluarga sama petani-petani di desa dia semua itu dibawa. 当时的青州黄巾军战斗员有30万. Jadi waktu itu tentara Huang ini angkanya tidak pasti ya, cuma karena kita susah sebut angka gitu. Coba konon katanya waktu itu tentara Huang Jinjun itu ada 300.000, 30万. Terus 随军家属和农民加起来总共差不多有100万人口. Termasuk keluarga tentaranya sama petani-petaninya itu lebih kurang ada sekitar 1 juta orang. 而且还带着农具和耕牛. Terus mereka itu unik, mereka tuh tentara itu bawa keluarga, bawa itu juga bawa sapi untuk bercocok tanam sama bawa nungju, peralatan bercocok tanam kayak cangkul dan lain-lain gitu. Cao Cao 把能打仗的组织一支军队叫做青州兵. Cao Cao dia dari 300.000 orang ini yang menyerah itu 300 itu Cao Cao pilih ulang terus dibentuk satu kelompok tentara namanya Qingzhou Bing yang disebut tentara Qingzhou. Nah, 代理了兗州牧 setelah memimpin provinsi Yanzhou, Cao Cao 有了根据地. Cao Cao dia jadi punya wilayahnya. Sebelumnya kan kita tadi Cao Cao itu tidak punya wilayah. Setelah menjadi Yanzhou Mu, Cao Cao dia punya wilayah. 收并了青州兵 setelah menerima penyerahan dari Qingzhou Bing ya, dari Huang Jinjun itu dari tentara Sorban Kuning. Cao Cao 有了战斗队, Cao Cao dia punya tentara. OK, Cao Cao 还有一个问题，这么多人怎么安置呢？如何安置？ Jadi Cao Cao dia masih punya satu masalah. Dia sudah punya saat ini Cao Cao sudah berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya tidak punya daerah, sekarang dia sudah punya daerah, sudah punya tentara, tapi dia masih punya masalah. Masalahnya apa? Kan ada 1 juta orang, 1 juta orang ini mau diatur kemana, mau dikasih makan apa gitu loh. Nah, waktu di sinilah muncul satu orang yang sangat berpengaruh, namanya Mao Jie. Mao Jie ini adalah seorang ahli strategis dari pihak Cao Cao. Jadi kita boleh bilang Mao Jie ini mungkin adalah Zhuge Liang-nya dari pihak Cao Cao. Jadi saran dari Mao Jie ini dia memberikan saran yang sangat luar biasa pada Cao Cao, yang kalau di dalam catatan sejarah kita boleh bilang Cao Cao Pantan Long Zhong Dui. Itu adalah saran seperti saran Zhuge Liang kepada Liu Bei. Yang kalau saran Zhuge Liang kepada Liu Bei itu kan disebut Long Zhong Dui ya, strategi Long Zhong gitu. Nah, strategi dari Mao Jie kepada Cao Cao itu boleh dibilang mirip dengan strategi Long Zhong yang oleh Zhuge Liang ke Liu Bei gitu ya. Jadi kita bilang Cao Cao Pantan Long Zhong Dui, strategi Long Zhong versi Cao Cao yang disarankan oleh Mao Jie. Mao Jie dia bilang apa? Jin tian xia fen deng, guo zu qian yi. Sekarang dunia masa kacau. Pemimpin negara itu dibawa pergi, dipindahkan gitu loh. Seng min fei ye, rakyat hidup tidak ada kerjaan. Hidup rakyat itu sudah tidak ada kerjaan. Ji qin liu man, rakyatnya kelaparan, tidak punya tempat tinggal dan banyak yang meninggal gitu. Gong jia wu jing sui zhi chu, tidak ada tempat tinggal, tidak ada tempat simpanan gitu loh. Baixing wu an gu zhi zhi, masyarakat sudah tidak punya semangat untuk hidup lagi, nan yi chu jiu, sudah tidak bisa bertahan lama lagi. Jin Yuan Shao Liu Biao sui shi min zhong qiang. Sekarang walaupun Yuan Shao sama Liu Biao
dia punya tentara sama rakyatnya kuat, tapi Yuan Shao Liu Biao itu tidak punya planning yang sangat jauh, planning ke depan yang sangat jauh. Terus, belum ada rencana untuk membuat dasar yang sangat kuat untuk membentuk kekuatan yang sangat kuat gitu. Jadi kalau kita buat bikin rencana dari sekarang, kita akan menang. Kita buat rencana dari sekarang, kita akan menang. Pertama, dari uang atau dari kekayaan. Pertama, jadi Cao Cao di Mao Zedong dia menyarankan Cao Cao pertama harus punya uang, jadi punya dana gitu. Ini terus yang kedua harus menjunjung kaisar dan memerintah pejabat-pejabat yang tidak setia. Jadi ini agak berbeda dengan yang dibilang Zhuge Liang. Kalau Zhuge Liang dia bilangannya xie tianzi, xie tianzi yi ling zhuhe ya. Kalau Zhuge Liang kan dia bilang Cao Cao itu xie tianzi yi ling zhuhe, memanfaatkan kaisar untuk memimpin para warlord. Tapi kalau dari pihak Cao Cao sendiri dia tidak pernah bilang xie tianzi yi ling zhuhe. Dari pihak Cao Cao sendiri dia bilang feng tianzi yi ling bu chen, menjunjung tinggi kaisar dan memimpin kembali para pejabat yang sudah berbelok. Xiao Gengzi, kembangkan pertanian. Xu Junzi, kumpulkan tentara. Ru ci zi ba ye, zi ba wang zi ye ke cheng. Dengan demikian, maka karir untuk menjadi seorang raja itu bisa terwujudkan. Jadi kira-kira cukup paham ya penjelasan ini. Saya agak susah penjelasan ini karena ini dia pakai bahasa Mandarin kuno gitu. Kira-kira ini ya. Jadi maksudnya waktu itu dunia sudah kacau, kaisar sudah dipindahkan oleh Tung Zhuo, rakyat sudah menderita kelaparan, mati dan segala macam, sudah tidak bisa bertahan. Para warlord lain kayak Yuan Shao Liu Biao pada tidak peduli dan tidak punya rencana ke depan yang panjang. Jadi Mao Zedong dia menyarankan pada Cao Cao untuk cari dana yang kuat, cara cari dana sama menjunjung kaisar untuk Ling Puchen, untuk memerintah pejabat yang sudah tidak setia. Kenapa ini harus penting? Karena dana itu sangat penting, satu. Ini ya, ini dana sangat penting. Terus Feng Tianzi, Ling Puchen ini juga sangat penting. Karena dengan menjunjung tinggi kaisar, pihak Cao Cao dia akan mendapatkan kekuatan politik sebagai pihak yang benar, bukan pihak yang jahat. Sehingga akan mendapatkan dukungan dari orang-orang hebat, daripada mendapat dukungan dari orang-orang hebat dan mendapat dukungan dari rakyat gitu. Nah, terus kembangkan pertanian, kumpul tentara, dengan demikian karir untuk menjadi raja itu akan terbentuk. Oke. Mao Zedong jadi perkataan dari Mao Zedong ini dia punya maknanya yaitu gini. Yao chengjiu ba ye, untuk mendapat itu apa? Untuk membentuk karir militer raja yang hebat, dia harus punya dua syarat, yaitu zhengyi dan shili. Ini zhengyi, ini Feng Tianzi yi ling bu chen, ini kita sebut zhengyi. Terus shouwei yi cai itu kita disebut shili, kemampuan. Zhengyi itu artinya berada di pihak yang benar, shili itu artinya punya kemampuan. Zhengyi berada di pihak yang benar, Feng Tianzi dia harus menjunjung kaisar. Shili harus punya kemampuan, Jingji Shili harus punya kemampuan ekonomi, Zhengzhi Shili punya kemampuan politik. Kemampuan politiknya yaitu berhubungan dengan Zhengyi. Kemampuan politiknya itu harus berada di pihak yang benar. Oke, jadi Zhengzhi Shili kau de Zhengyi de qizhi, harus punya, ini yang kita cerita ya. Zhengzheng pin de shi wuli, dan 背后需要有经济实力来支持才能赢. Jadi memang kan kalau dalam sebuah perang itu yang di lomba itu, yang diperangkan itu memang kekuatan militer. Tapi sebuah kekuatan militer itu baru akan menang kalau ada didukung oleh Jingji Shili, oleh kekuatan ekonomi. Jadi ada satu peribahasa Cina dia bilang kan, Bing ma wei dong liang cao xian xian. Sebelum tentara bergerak, persedia makanan harus gerak duluan ke depan. Ya,
兵马 ini kita udah pernah cerita 兵马未动粮草先行，所以必须修耕植，蓄金枝。Jadi Mao Zedong itu dia bilang harus kembangkan pertanian sama kumpulkan bentuk ulang tentaranya. 所以毛戒建议包含的内容，inti daripada saran dari Mao Zedong ini apa? Satu, 奉天子政治策略。Jadi ada 3 inti daripada yang disarankan oleh Mao Zedong itu adalah 奉天子。奉天子 menjunjung tinggi kaisar itu sama dengan strategi politik supaya mendapatkan dukungan politik. 修耕植经济策略。mengembangkan pertanian itu sama dengan 经济策略，strategi ekonomi. 蓄军之军事策略 membentuk ulang tentara itu 军事策略 strategi militer. Jadi saran Mao Zedong itu mencakup 3 hal ini, strategi politik, strategi ekonomi sama strategi militer. Oke, kita lanjut. Ketika Cao Cao dia mendengar saran dari Mao Zedong ini, apa yang Cao Cao lakukan? Cao Cao sangat gembira sampai dia apa? Di Sangguozi dia bilang ini apa? Sangguozi Mao Zedong. Di Sangguozi bagian bab yang menceritakan tentang Mao Zedong itu Jingna Qiyan. Jingna Qiyan itu artinya apa? Cao Cao dengan hormat menerima masukan dari Mao Zedong gitu. Ini Sangguozi dia bilang begitu ya. Jadi Cao Cao langsung mengikuti saran dari Mao Zedong. 公元196年，曹操开始屯田。Tahun 196, Cao Cao dia mulai menimbun makanan. 当时因为连年战争，许多土地已经没有业主。Jadi waktu itu karena perang di mana-mana, banyak tanah yang sudah tidak punya pemiliknya. 也没有人耕种， sudah tidak ada yang bercocok tanam. 无主田亩，收归国有。Tanah yang sudah tidak punya tuan itu diambil untuk jadi milik negara. Oke, 一部分给投降的黄巾军， sebagian dia kasih ke tentara yang menyerah tadi, Huang Jinjun, tentara Destar Kuning itu namanya Juntun, disebut dengan penimbukan tentara. Jadi tanah itu dibagikan ke Huang Jinjun yang tadi ya. Jadi disebut Juntun. Ibufen liu ke liu min, dikasih ke para rakyat yang tidak punya tanah, disebut Mintun. Jadi disebut Mintun ya. Geng niu he nongju由政府提供. Jadi sapi yang untuk membajak sama alat-alat pertanian disediakan oleh pihak pemerintah. Jadi itu dapat dari mana? Dapat dari Huang Jinjun yang menyerah itu sudah disita jadi milik negara kan. 向政府交, sorry ini salah. 交5成的地租. Jadi para orang ini yang dapat tanah dari pemerintah, dia harus membayar 50% dari hasil sewa tanah. 50% itu sangat tinggi sekali. Kenapa? Karena kalau di zamannya waktu Tonghan itu ya, itu mereka orang bayar pajak itu hanya 1/15 dari 1/15 itu berapa persen ya? 1/15 dari hasil pertaniannya. Sekarang orang harus bayar 50%. Tapi kenapa orang masih mau? Karena daripada nggak ada kerja, daripada nggak ada makan, orang tetap mau aja gitu. Nah, jadi di sini Cao Cao dia dapat apa? Cao Cao de屯田越线. Apa keunggulan dari strategi untuk menyimpul makanan dari Cao Cao ini? 无本生意. Itu bisnis tanpa modal. 私取暴利, bisnis tanpa modal, untungnya besar, 建立一个能耕善战的军队. Jadi 3 keunggulan dari strategi menimbun makanan Cao Cao ini ada 3, yaitu 1 无本生意, bisnis tanpa modal. Kenapa tanpa modal? Tanah kan yang sudah tidak punya tuan. 私取暴利, mendapatkan keuntungan besar, dapat 50%.
dari hasil pertandingannya. 建立一个能耕善战的军队. Tentaranya itu bisa produksi jadi petani, bisa juga jadi tentara. Jadi kalau ada perang, tidak ada perang jadi petani, ada perang jadi tentara. Oke, jadi Cao Cao 自吞田令, Cao Cao dia bilang ini, 定国之事在于强兵足食. Untuk membentuk sebuah negara, strategi untuk membentuk sebuah negara harus punya tentara yang kuat dan makanan yang cukup. Di Wesu diceritakan, 诸军并起，吴中岁之计. Jadi ini bahasa Cina kuno ya, saya nggak baca karena waktu udah hampir habis, saya jelaskan sekilas saja. Cao Cao dia bilang ini apa, di Wesu itu catatan sejarah negara Wei, catatan sejarah resmi. Cao Cao dia bilang begini, ketika semua tentara sama-sama berperang ya, jadi tidak ada strategi. Orang-orang pada punya ini Cun, ini salah, ini harusnya Cun yang ini. Ketika para warlord itu semuanya mulai berperang, memperebutkan wilayah, tidak ada yang punya strategi jangka panjang, sehingga terjadi kelaparan di mana-mana gitu ya. Terjadi kelaparan di mana? Kalau lapar, apa? Para warlord lain, tentara lain itu kalau lapar, dia rebut, dia jarah, rampok. Kalau sudah kenyang, sisa makanannya dibuang. Itu alat-alat masaknya itu berserakan di mana-mana. Jadi kalau orang, jadi Cao Cao dia menilai kayak gini, para warlord yang lain semua tidak punya strategi jangka panjang. Kalau tentaranya lapar, tinggal pergi jarah punya rakyat aja. Kalau sudah kenyang ya dibuang. Alat masaknya tuh dibiarkan berserakan di mana-mana. Jadi rakyat itu sangat menderita. Jadi orang-orang kayak gini menurut Cao Cao tidak akan mendapat dukungan dari rakyat, nggak usah dilawan juga pasti kalah. Jadi kalau kita lihat ya, kalau teman-teman baca Sangguozi gitu ya, baca sejarah Sangguozi itu banyak tulisan Da Zai Yuan Xiangshi, Huang Chongqi Yuan Xiangshi, Yuanji Xiangshi. Itu ngeri loh ya. Ini artinya apa? Ketika bencana besar, manusia makan manusia. Huang Chongqi Yuan Xiangshi. Ketika hama belalang datang, manusia makan manusia. Yuanji Xiangshi. Ketika manusia lapar, saling makan manusia. Jadi bisa dibayangkan, Cao Cao dia punya strategi untuk kumpulkan makanan, sementara para warlord lain tidak peduli akan hal ini. Jadi bagaimana Yuan Shu, Li Bu sama warlord-warlord yang lain mungkin bisa berlawan Cao Cao kalau mereka tidak punya strategi ini. Sementara tentara mereka itu hanya merampok, menjarah gitu aja. Oke? Jadi Cao Cao ya, jadi kita kesimpulannya itu bisa kita simpulkan, dari sejak Cao Cao 首倡义兵到屯田，略战Cao Cao在战争中逐渐成长为深谋远虑的政治家. Jadi dari Cao Cao dia pertama kali mengorbankan semangat untuk melawan Dong Zhuo sampai tahun 2000, sampai tahun 200, ketika Cao Cao dia melaksanakan strategi untuk mengumpulkan makanan, itu Cao Cao dia sudah menjadi 深谋远虑的政治家, menjadi seorang politisi yang berpikiran jauh ke depan. Dibandingkan dengan Dong Zhuo, Yuan Shao, Yuan Shu, mereka itu kalau kita lihat cerita kayak gini, tentu Dong Zhuo, Yuan Shao, Yuan Shu, mereka itu bukan lawannya Cao Cao. Apalagi Yuan Shao sama Yuan Shu itu abang adik tapi berperang sendiri gitu akhirnya. Tapi sebenarnya selain mereka kalah strategi, mereka tuh baik Dong Zhuo, Yuan Shao, Yuan Shu dan warlord yang lain yang waktu itu kekuatan militernya jauh di atas Cao Cao, kenapa akhirnya kalah dari Cao Cao? Sebenarnya mereka di dalam panggung politik itu melakukan satu kesalahan besar. Kira-kira kesalahan besarnya apa? Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi malam ini kita sampai di sini. Sekian dan terima kasih ya. 谢谢 ya. 谢谢各位。好，谢谢老师，老师再见。
OK，再见。谢谢老师，谢谢老师再见。就是